Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen persediaan dengan topik reorder point. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu saat ini akan membahas tentang reorder point. Reorder point. Jadi yang namanya reorder point itu adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Jadi intinya reorder point di sini adalah nanti bagaimana caranya perusahaan itu mengadakan barang yang selalu ada di gudang. Mengadakan barang selalu ada di gudang. Sehingga nanti ketika ada pesanan, itu selalu ready. Jadi misalkan tadi ya, sebagai contoh itu tadi Mbak Titin ya, dia bagian pemasaran. Ini yang namanya bagian pemasaran itu tidak mau tahu. Pokoknya saya ketika mau jual itu barang harus selalu ada. Nah, di dalam reorder point ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan ini yang namanya safety stock. Ya, karena bagian pemasaran itu tidak mau diribetkan dengan jumlah barang yang ada di gudang. Yang jelas ketika dia itu bisa closing dari konsumen, ya, closing sama konsumen, ya barang harus ada. Nah ini yang kadang tidak diperhatikan oleh bagian persediaan. Ya, kadang tidak diperhatikan oleh bagian persediaan karena mungkin dia berpikir dengan kebijakan yang sekarang ini bisa termasuk yang paling hemat, tapi sebenarnya itu malah tidak hemat. Tidak sedikit perusahaan itu tidak memperhatikan yang namanya safety stock. Safety stock itu apa? Batas aman persediaan yang harus ada di dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Nah, kadang-kadang itu, apalagi ini orang Jawa, itu kalau yang namanya barang itu habis itu senang. Ya, barang habis itu senang. Tetapi barang habis di sini dalam artian seharusnya bukan barang habis yang ada di gudang, tetapi barang habis yang tersedia untuk dijual. Ini berbeda ya. Barang habis yang ada di gudang sama barang habis yang tersedia dijual itu berbeda. Kalau barang habis yang tersedia dijual, itu berarti dari barang yang ada di gudang sudah disiapkan yang mau dijual. Ya. Misalkan nanti bagian penjualan kayak seperti Mbak Titin tadi ya, itu dia tinggal menghabiskan bukan yang di gudang, tetapi yang tersedia untuk dijual. Ya, barang yang tersedia untuk dijual itu habis, ini baru senang. Tapi kalau barang yang di gudang itu habis, ini seharusnya bukan senang, tetapi malah sedih. Kenapa? Karena kalau di situ habis bis, tidak ada persediaan sama sekali. Nah ini kalau bagian pemasaran ada order, nah ini mau ngambil barang dari mana? Kan gitu. Kalau nanti misalkan nunggu dari supplier, berapa hari nunggunya? Kalau nunggunya
cuma hitungan, bolehlah katakanlah hitungannya itu 30 menit atau 1 jam, itu biasanya konsumen masih mentoleransi. Jadi misalkan saya pernah ke sebuah apotek, ya, saya membeli obatnya waktu itu kebetulan stoknya habis. Lalu bagian penerima resep dia bilang, Pak, ini obatnya kebetulan stok kami habis. Bapak mau menunggu atau nanti kami antar di rumah? Berapa menit, Mbak? Ini sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, karena jarak saya itu cukup jauh ya, udah saya tunggu kalau cuma 30 menit. Kalau 30 menit masih bisa ditunggu dan memang benar 30 menit berikutnya suppliernya datang, dia memberikan stok barang, saya dapat obat yang saya butuhkan, kan gitu. Tapi coba kalau lebih dari 30 menit, apa yang saya lakukan? Pasti saya akan berpikir, mendingan resepnya saya cabut, kan gitu. Resepnya saya cabut, saya belikan ke apotek yang lain. Nah, ini yang terjadi. Maka safety stock atau posisi stok yang paling aman itu adalah posisi yang paling bagus yang harus tersedia, yang ada di gudang, supaya apa? Supaya bisa continue di dalam proses produksi yang berlangsung. Dari mulai tahapan pembahanan sampai barang itu laku terjual. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam reorder point di sini adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang, lalu besarnya safety stock. Jadi yang perlu diperhatikan di sini tenggang waktu. Tenggang waktunya berapa lama? Nah, masing-masing supplier itu memiliki tenggang waktu yang berbeda-beda. Atau istilahnya lead time. Jadi ada yang supplier, kalau itu supplier besar biasanya lead time-nya itu cukup singkat. Tetapi ada juga barang-barang atau bahan baku itu yang ngambilnya tidak dari perusahaan besar, tetapi dari perusahaan kecil, di mana dia itu sering terkendala pada transportasi. Ini. Kemudian reorder point ini juga tergantung dari yang namanya safety stock. Nah, maka di dalam reorder point di sini harus merupakan penjumlahan dari safety stocknya berapa ditambah penggunaan selama lead time. Jadi selama lead time itu contohnya ya, misalkan supplier A itu dia bisa ngirim dalam waktu 5 hari misalkan. Nah, selama 5 hari ini perusahaan itu bisa memproduksinya berapa banyak? Ya, bisa memproduksinya berapa banyak? Misalkan ternyata selama 5 hari perusahaan itu bisa memproduksi sebanyak perharinya adalah 100, maka selama 5 hari adalah 500. Ini 500. Nah, safety stocknya berapa? Nah, bagaimana cara menentukan safety stock? Ini berdasarkan kebiasaan. Ya. Safety stock ini masing-masing perusahaan itu nanti berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang misalkan perputaran dari persediaan itu cepat, maka safety stocknya di sini nanti harus sedikit lebih besar. Nah, ini nanti dihitung dari perputaran persediaan yang ada. Taruhlah misalkan di sini adalah sudah ditentukan dari kebiasaan perusahaan saya misalkan
itu safety stocknya adalah di posisi angka 50. Safety stocknya 50. Nah, jadi ini paling aman. Paling aman. Nah, maka kalau tadi produksinya itu per hari 100, waktu tunggunya adalah 5 hari, maka di sini perusahaan harus mulai memesan ke supplier itu pada saat barang yang ada di gudang itu jumlahnya adalah 500, kan ini 100 per hari kali 5 berarti 500 ditambah tadi safety stocknya adalah 50. Berarti ketika barang di gudang ada 550 unit, itu perusahaan mulai telepon supplier. Nah di sini juga bisa juga dalam bentuk prosentase ya. Jadi kadang perusahaan itu menentukan sudah dalam bentuk unit, kadang juga dalam bentuk prosentase. Nah, kalau dalam bentuk prosentase di sini nanti berapa persen yang yang menjadi kebutuhan, lalu berapa persen yang harus tetap berada di gudang sehingga nanti aman ketika ada suatu pesanan yang mendadak. Ini. Nah, lead time ini adalah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Jadi selama untuk memperoleh barang dari supplier itu adalah berapa proses produksi yang bisa digunakan atau bisa dilakukan. Nah, itu adalah lead time-nya. Jadi, kalau didefinisikan lead time itu waktu yang dibutuhkan antara mulai melakukan pesanan sampai item itu tersedia. Itu namanya lead time atau sering disebut dengan waktu tunggu. Nah, lead time ini tidak hanya digunakan yaitu pada saat waktu-waktu berbisnis ya. Jadi lead time ini juga bisa dipakai di luar bisnis. Jadi kayak kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan non bisnis ini juga kita bisa menggunakan yang namanya lead time. Bisa juga menggunakan yang namanya lead time. Jadi lead time ini tidak hanya juga dipakai oleh bagian produksi, tetapi juga dipakai oleh bagian pemasaran ya. Dipakai bagian pemasaran. Berarti kalau dipakai di bagian pemasaran, maka di sini nanti bagian pemasaran itu reordernya kemana? Bukan ke supplier, tetapi ke gudang. Kan gitu. Maka nanti lead time ini dipakai untuk penentuan kalau bagian pemasaran itu dia berani target berapa. Kan gitu. Jadi ketika misalkan gudang itu selalu ready-nya stok itu berapa kan ini. Misalkan taruhlah adalah ready stoknya setiap hari itu bisa ada barang di gudang taruhlah misalkan di posisi perharinya 50. Maka ini bagian pemasaran dia bisa mematok target misalkan kan gitu. Itu taruhlah karena tadi per hari 50 dia berani mentargetkan adalah seminggu itu misalkan di 300 unit. Ini bisa. Jadi di sini nanti dipakai juga untuk bagian-bagian yang lain. Nah, untuk yang non bisnis ini juga bisa di luar bisnis. Contoh yang tidak, ini kebetulan tidak ada ya orangnya kan. Nah, ini yang tidak berbau bisnis misalkan.
untuk pengadaan ini, misalnya Pak KTU masuk ini ya, pengadaan kertas, ya, kertas, alat tulis kantor, ini juga bisa kita pakai. Ya, bisa juga kita pakai. Ini kan tidak berbau bisnis. Jadi berapa kebutuhan kertas setiap harinya, kan? Berapa kebutuhan kertas setiap harinya? Kemudian kalau seandainya harus beli, itu berapa lama waktu untuk proses pembelian sampai barang itu ada, kan? Toko mana yang ada, misalkan kan gitu. Kalau untuk di Kota Madya Yogyakarta itu toko relatif jaraknya tidak terlampau jauh. Jadi mungkin waktu tunggu atau lead time itu tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Yang agak sedikit pelosok saja, yang agak sedikit pelosok itu tadi, misalkan tempatnya Mas Triyono itu ya. Mas Tri itu tadi di Nggodean ya. Di Nggodean itu pun masih ada di situ, tidak terlalu jauh ya. Di situ ada WS Toserba kan itu kan. Nah, ini mungkin tidak terlalu lama. Tapi kalau yang lebih pelosok lagi, nah ini juga harus diperhitungkan. Misalkan cuma sebuah kertas satu rem, ini juga harus diperhatikan kan. Jadi kalau misalkan di daerah Kulon Progo yang agak sedikit ke gunung gitu ya. Nah ini kan jelas untuk membeli barang ya seperti kertas dia itu harus membutuhkan waktu karena mungkin dia harus ke kota kabupaten ya misalnya di kota Watesnya. Nah ini jarak dari tempat yang membutuhkan kertas tadi sampai ke kota Wates ini berapa lama? Nah ini harus diperhitungkan juga. Nih. Nah, lead time ini bukan suatu aktivitas yang berhenti di situ saja. Tapi lead time ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Jadi tidak cuma berhenti, sudah selesai, tidak. Tetapi ini terus aktivitas yang terus dipakai, digunakan, dan selalu dihitung terus. Kalau sekali saja tidak dihitung, sekali saja tidak diperhatikan, maka yang terjadi itu akan terjadi miss. Terjadi miss, entah itu missnya di bagian penjualan atau missnya itu mungkin bisa jadi di bagian produksi. Produksinya jadi terhenti. Kalau produksinya terhenti, ya efeknya juga bagian penjualan juga terhenti. Nah nanti bagian penjualan terhenti, ya nanti bagian keuangan juga terhenti karena tidak ada uang masuk kan ini. Jadi ini proses yang berkelanjutan, di mana aktivitas-aktivitas yang mendukung ke lead time ini banyak. Ya. Faktor-faktornya banyak sekali. Nah, apa saja determinan dari lead time? Determinan dari lead time ini yang pertama adalah waktu untuk persiapan pesanan ke pemasok. Jadi sebelum proses memesan, jadi kalau berbeda dengan kita yang perorangan ya, kalau kita perorangan itu kita mau pesan aja kan ya. Kalau perusahaan itu tidak. Jadi sebelum pesan itu dia akan melakukan yang namanya stock of none atau penghitungan dari stok, penghitungan dari jumlah barang yang ada di gudang. Jadi dia akan melakukan yang namanya stock of none. Nah,
Kenapa kok harus melakukan stok opnam? Ya ini pesanan kan harus akurat. Jadi kalau perusahaan tidak boleh pesan itu kira-kira 100 unit, ini tidak bisa. Nah, jadi kalau yang namanya pesan itu sudah formulasinya sudah paten. Jadi kalau 100 ya 100. Seperti yang dahulu ya pernah saya singgung ya, itu adalah yang namanya perusahaan itu ketika dia itu pesan pasti akan berpengaruh tidak hanya di satu sisi saja. Dari pesannya saja itu dia pasti akan mengeluarkan biaya. Ya. Berbeda dengan kita perorangan. Kalau perorangan itu pesan itu tidak mengeluarkan biaya. Tetapi kalau itu adalah sebuah perusahaan itu dia order itu akan mengeluarkan biaya. Nah, biayanya untuk apa? Kan gitu. Jadi ketika yang namanya perusahaan itu kan pesan itu tidak hanya itemnya dalam jumlah sedikit, ya. Jumlahnya itu paling tidak itu bisa kalau mau menggunakan kendaraan sebagai ukuran itu biasanya adalah paling tidak adalah mobil box ya. Mobil box itu berarti dia ketika memesan barang itu dia itu tidak mungkin tanpa uang muka, itu tidak mungkin. Pasti dia harus mengeluarkan uang muka karena jumlah pesanannya tidak sedikit. Lalu tidak sedikit pula pesanan itu mengambilnya dari negara atau daerah lain yang cukup jauh sehingga alat komunikasinya saja itu ya kalau misalkan pakai handphone itu dikenal dengan yang namanya roaming kan itu. Ada roamingnya. Nah, kalau ada roaming ini kan menjadi biayanya cukup tinggi. Nih. Kemudian waktu untuk mendapatkan pesanan. Ya. Waktu untuk mendapatkan pesanan. Jadi pertama adalah waktu persiapan. Jadi kalau yang namanya tadi ya perusahaan mau pesan ini tidak langsung seperti kita. Kita mau beli apa tinggal angkat telepon, selesai, barang dikirim kan. Ya, kalau apa misalkan kita butuh misalkan pesan apa makanan, ya sudah telepon langsung dikirim. Tetapi kalau untuk apa perusahaan ini tidak, harus dihitung terlebih dahulu. Dihitung terlebih dahulu stoknya yang ada berapa. Kemudian setelah itu dia baru pesan. Pesan ke pemasok. Nah, dari pemasok sampai ke tempat kita ini juga butuh waktu. Ya. Ini juga butuh waktu. Butuh waktu berapa lama dari pemasok sampai kita terima. Ini. Kemudian pemrosesan pesanan di fasilitas pemasok. Ya. Jadi pemasok sendiri itu dia juga butuh waktu. Kenapa tadi di depan saya sebutkan misalkan berapa hari, 5 hari. Kenapa sampai 5 hari? Kalau misalkan di situ ya, kalau taruhlah itu adalah tadi saya contohkan saya ke apotek berarti obat-obatan ya. Obat-obatan itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini ada beberapa perusahaan itu yang tidak jauh dari Yogyakarta yaitu di daerah Solo. Nah, di daerah Solo, Solo ke Jogja itu daya tempuhnya itu sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai 1,5 jam kan itu. Jadi tidak terlalu lama sebenarnya. Tapi misalkan kenapa kok butuh waktu 1 hari? Atau mungkin 2 hari. Kadang tidak sedikit apotek itu memesan obat-obatan ke Solo itu butuh waktu 2-3 hari. Ini bukan masalah jarak dari Jogja ke Solo yang daya tempuhnya
paling lama 1,5 jam, kalau macet itu 2 jam, ya, bukan masalah jarak di situ, tetapi pemasok ini juga perlu yang melakukan dia proses, kayak gitu. Jadi barang yang akan dikirim ke daerah istimewa Yogyakarta dari Solo ini, kalau perusahaan itu berbeda dengan kita. Kita pesan via ojek online, barang di Solo, mungkin 1-2 jam sudah sampai ke tempat kita. Kenapa? Cukup pakai kantong plastik kan itu. Tapi kalau perusahaan kan tidak, harus di packing kan. Nanti packingnya ini bisa dibawa pakai apa? Pakai mobil box atau harus pakai truk kontainer ya, yang mungkin yang 16 feet ya. Ini kan butuh waktu. Truk kontainer 16 feet itu tidak sembarangan tersedia. Nah, tersedianya itu cuma di daerah-daerah tertentu misalkan. Nah, kalau di perusahaan itu perusahaan besar, dia mungkin sudah punya truk yang 16 feet. Tapi kalau perusahaan itu bukan perusahaan besar, maka dia harus sewa. Sewa itu biasanya mendatangkan dari mana? Dari pelabuhan. Pelabuhan yang terdekat di mana? Semarang. Nah, Semarang ke Solo berapa? Kan 3 jam. Ya kan? Maka loh kok ini baru bisa datang 1 hari, 2 hari. Ya karena ini menunggu alat angkutnya ini. Kan itu. Proses pesanan yang ada di pemasok. Kemudian yang diperhitungkan di dalam lead time itu juga pengiriman pesanan dari gudang pemasok. Nah ini kalau ini sudah langsung ke proses perjalanannya dari gudang sampai ke tempat orang atau perusahaan yang memesan. Nah ini jadi ada proses dari pemasok sendiri, dia butuh waktu berapa lama, setelah nanti sampai ke gudang pemasok, proses pengiriman. Kan ini. Waktu untuk memproses pengiriman setelah penerimaan, termasuk pengecekan. Kan ya? Nah, yang diperhitungkan juga di dalam lead time. Jadi tidak hanya sekedar kita, halo saya pesan barang. Jumlahnya adalah misalkan 1 kontainer gitu ya. Oke, baik, ditunggu dalam 2-3 hari. Lalu setelah itu pasti hari ketiga barang datang sudah selesai, masukkan ke gudang, jual. Tidak. Jadi kita terapkan aja seperti kalau kita itu person membeli barang. Membeli barang di toko, membeli barang di pasar, membeli barang di supermarket ya. Kita akan apa? Pasti akan mengecek barangnya. Yang pertama, sesuai dengan keinginan kita atau tidak, sesuai dengan target atau tidak kan. Dicek. Ya, misalkan kita menginginkan barang warna biru. Kok ternyata ya dikirim warna hijau. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pesanan. Kayak gitu. Nah, boleh sudah warna hijau lah. Konsumennya mintanya apa kan gitu. Konsumennya mintanya biru, maka kita pesankan biru. Masa konsumennya mintanya biru, kita kasih hijau. Kan nggak mungkin. Lalu di dalam pengecekan ini juga itu dicek ada tidak kerusakan. Soalnya apa? Bisa jadi dari pemasok itu tidak rusak. Bisa jadi dari pemasok itu kondisinya adalah luar biasa. Tetapi karena perjalanan dari gudang pemasok sampai ke tempat kita, ini bisa jadi jalannya itu tidak begitu bagus. Nah, ini tentunya akan berdampak pada kondisi barang yang kita pesan tersebut. Ya namanya di kendaraan itu kan kadang barang itu kan goyang-goyang-goyang ini. Nah, goyang-goyang ini kadang-kadang ada yang bisa menimbulkan kerusakan, ada yang tidak menimbulkan kerusakan. Nah, kalau menimbulkan kerusakan ini harus kita retur, harus kita kembalikan
kepada pihak supplier. Ya, kita tidak mungkin menjual barang itu yang rusak. Ini. Nah, di sini kalau dibuat tipe dari lead time di sini ya. Jadi dari supplier ke customer ya. Itu nanti di sini ada proses yang namanya pre-order planning sampai dengan procurement ya. Dari rencana order sampai dengan pemesanan ya. Pemesanan barang atau pengadaan barang. Kemudian di dalam supplier activity di sini nanti supplier akan mengadakan yang namanya supply atau penawaran, kemudian ada proses produksinya, ada proses warehousing atau gudang, kemudian ada proses transit. Ada proses transit. Nah, kemudian customer ke supplier ini ada proses receipt atau penerimaan dari pesanan yang ada dan payment jelas yaitu pembayaran. Jadi nanti customer kalau sudah menerima barang dia sesuai dengan apa yang dia pesan ya, maka dia harus melakukan yang namanya pembayaran. Nih. Nah, ini sebagai contoh misalkan suatu perusahaan menetapkan bahwa safety stock adalah 50 unit. Procurement lead time selama 5 minggu. Sedangkan kebutuhan material setiap minggunya ini sebanyak 40 unit. Nah, pertanyaannya adalah berapakah di situ jumlah persediaan yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan kembali. Nah, ini ya. Jadi butuh waktu berapa lama kan itu? Lalu berapa jumlah barang yang tetap harus ada di gudang? Nah, di sini kan tadi ya, ini 40 unit per minggu. Nah, ini adalah kebutuhan setiap harinya ya. Setiap minggunya ini kebutuhan adalah 40 unit setiap minggunya. Kemudian ini perusahaan ini sudah melakukan penghitungan safety stocknya adalah 50 unit. Kan? Safety stocknya adalah 50 unit. Lead time-nya 5 minggu. Kan? Berarti berapa jumlah persediaan? Kan gitu. Jumlah persediaan di sini berarti di situ adalah ya ini 5 ya, dikali 40 kan? Dikali 40 ya. Nah, dikali 40 ini kan berarti sama dengan 200 ya tak? Sama dengan 200. Karena apa? Di sini dia setiap minggunya itu 40. 40 kemudian waktu tunggunya 5 minggu. Maka ini 5 kali 40 200.
Kemudian dia sudah menentukan adalah safety stocknya. Safety stocknya adalah 50 unit. Berarti di sini ditambah. Nah, ditambah 50 unit. Nah, tambah 50 unit berarti di sini jumlah barang yang harus ada di gudang itu adalah 250 unit. Nah, ini jumlah barang yang harus ada di gudang itu sebanyak 250 unit. Ini yang harus tersedia. Yang harus tersedia di gudang. Nah, kalau seandainya tidak tersedia gimana? Pasti ada proses yang akan gagal, kan itu kan? Ada proses yang akan gagal kalau tidak tersedia. Nih. Sekarang just in time. Just in time. Just in time ini persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Ya, kalau yang namanya just in time ini adalah persediaan itu diperoleh dan dimasukkan dalam produksi itu tepat pada saat dibutuhkan. Nih, jadi kalau seandainya tidak tepat, gimana? Kita akan kehilangan yang namanya momen. Ya, kehilangan yang namanya momen. Kalau terjadi kehilangan momen, itu kita menjadi masalah. Ya. Kalau kehilangan momen itu kita jadi masalah. Oleh karena itu kita kalau di dalam persediaan di sini kita tidak boleh kehilangan momen. Nah, juga tidak ada persediaan yang mengendap di gudang. Jadi kita kalau pakai just in time di sini, ini tidak boleh kita itu nanti kehilangan momen, juga tidak boleh yang namanya barang itu mengendap di gudang itu terlalu lama. Maka di sini hal-hal yang dibutuhkan di dalam just in time itu yang pertama adalah sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. Jadi kita harus dapat informasi yang tepat atas barang yang kita butuhkan. Berapa sebenarnya kebutuhan dari kita yang bisa kita jual itu berapa? Nah, ini harus tepat informasinya. Kalau misalkan pada saat Lebaran itu kebutuhannya itu sebenarnya berapa, ini juga harus tepat. Kemudian di sini yang dibutuhkan berikutnya adalah pembelian dengan efisiensi tinggi. Nah, efisiensi tinggi, efisien itu adalah hemat waktu dan hemat biaya. Maka di sini harus ketika kita membeli bahan baku atau membeli stok, ini kita harus betul-betul dengan biaya yang paling ringan, hasil yang paling optimal. Kemudian kita supaya bisa melakukan just in time ini kita harus memiliki pemasok yang handal. Kalau pemasoknya tidak handal, ya misalkan dia itu tidak pernah ready untuk barang-barang yang kita butuhkan, ini juga menjadikan problem bagi kita semuanya. Kemudian pengelolaan ini harus semuanya efisien atau harus hemat. Maka di sini dibutuhkan untuk penghitungan
tingkat perputaran bahan. Entah itu bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi kalau itu adalah perputaran bahan baku, di sini bahan baku yang digunakan itu sehari-hari berapa? Kemudian rata-rata bahan baku itu dalam satu periode itu berapa? Maka di sini tingkat perputaran bahan baku adalah berapa kali. Ini. Nah, nanti di sini hubungannya dengan harga pokok penjualan atau HPP ya. Ini persediaan bahan baku awal berapa? Lalu pembeliannya ada retur tidak kan gitu kan? Nah, nanti ini ketemu yang namanya pembelian bersih. Ya. Pembelian bersih. Kemudian bahan baku yang tersedia itu ada berapa? Maka dikurangi persediaan akhir dari bahan baku, maka ini ketemulah yang namanya bahan baku yang digunakan. Ini rumusnya adalah rumus menghitung HPP ya. Nih. Nanti kalau bisa melihat lagi ke video saya, nanti kalau sekarang ini belum saya upload ya. Nanti bisa lihat di video saya yang pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Jadi video-video yang sebelumnya. Silakan dilihat di channel YouTube Suprono Wahyujatmiko ya. Ini. Nah, kemudian kita juga harus menghitung perputaran barang setengah jadi. Kalau menghitung barang setengah jadi di sini kita lihat harga pokok produksinya berapa. Ya, ini sudah jadi harga pokok produksi. Tadi prosesnya penghitungan yang tadi itu ya. Kemudian rata-rata barang dalam proses itu berapa. Maka akan ketemu berapa kali. Nah, di sini nanti kita hitung lagi persediaan barang dalam proses awal berapa. Nanti bahan baku yang digunakan berapa. Ya. Kemudian ada upah langsung. Nah, ini ya. Upah langsung. Siapa itu upah langsung? Nah, ini ada upah langsung, ada upah tidak langsung. Kalau upah langsung itu adalah tenaga kerja yang ada di bagian produksi. Itu adalah upahnya upah langsung. Jadi upah yang berkaitan dengan proses produksi. Kalau yang berada di bagian administrasi itu upah tidak langsung. Kemudian berapa biaya produksi yang tidak langsung? Biaya produksi yang tidak langsung. Kalau biaya produksi yang tidak langsung ini yang tidak dikeluarkan pada saat proses produksi atau dikeluarkan yaitu ketika proses produksi tetapi dia sebagai efek dari pengeluaran proses produksi itu namanya biaya tidak langsung. Nah, di sini kita bisa ketemu harga pokok produksinya berapa. Nih, akan ketemu harga pokok produksinya berapa. Kemudian tingkat perputaran barang jadi, harga pokok penjualan, kemudian masih persediaan barang jadinya berapa, nanti ketemu berapa kali proses perputarannya. Lalu di sini persediaan barang jadi awal tahun, harga pokok produksinya berapa, maka ketemu barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir, maka ketemu harga pokok penjualan. Ini. Nah, ini tugasnya. Ya, tadi sudah saya share. Nah, tugasnya ini. Jadi, ini adalah
kita menghitung yang EOQ. EOQ itu adalah yang PPT yang kemarin. Di sini atau nanti bisa juga lihat PPT yang sebelumnya, bisa juga melihat videonya ya. Jadi di sini carrying cost 15%, nilai average inventory, sedangkan procurement-nya sekian, ya. Maka di sini hitunglah EOQ. Nah, EOQ di sini ada kolom dan pilihan. Ini adalah kalau saya buka yang kemarin. Nah, ini ya. Jadi tadi tugas nanti dibentuk seperti ini ya. Jadi kalau 12 kali nanti berapa? Satu kali itu berapa ya? Ini. Jadi ini EOQ-nya. Lalu cara menghitungnya, ini rumusannya. Rumusannya ini seperti ini. Nah, carrying cost itu adalah ini ya, carrying cost, storage atau biaya penyimpanan ya. Ya, penyimpanan. Ini rumusnya nanti bisa dilihat dan materi nanti dibuat kolom seperti ini ya. Perhitungan economical order quantity nanti dibuat kolom seperti ini. Ini. Jadi itu ya, ya, jadi eh, ini tugasnya ini. Ya. Kemudian ini ada tugas lanjutannya. Tugas yang kedua ini. Nah, diketahui ini adalah perusahaan tersebut membeli bahan baku. Ya. Bahan baku sebesar 200.000, biaya tenaga kerja langsung sekian, lalu di sini hitung perputaran persediaan. Nah, ini datanya dari sini. Ini data persediaannya. Kemudian ini adalah perintahnya. Ya, perintahnya. Nah, kalau ini nanti dihitung. Nah, ini ada perputaran-perputaran ini. Nah, perputaran-perputaran ini dihitung di situ ada perputaran-perputaran. Jadi ini tadi yang kita bahas ada perputaran-perputaran ini. Kemudian, nah ini sebagai latihannya, ini tugasnya, ini datanya, ini perintahnya. Oke, itu tugas yang harus dikerjakan. Nah, nanti tugas itu diupload di Google Classroom. Ya. Diupload di Google Classroom. Jadi tadi saya sudah
Sudah membuat Google Classroom. Nah, ini ada tugas individu ini. Nah, jadi nanti silahkan tugas itu nanti diupload di sini. Ya, diupload di sini. Jadi nanti kalau tugas di sini nanti langsung saya kasih, bisa langsung saya kasih nilai. Ini baru 5 yang join ke Google Classroom. Berarti masih ada yang belum join. Jadi silahkan kalau yang belum join, silahkan join di Google Classroom biar bisa mengerjakan tugas. Sambil presensi sudah saya share ya presensinya. Jadi silahkan sambil presensi. Presensinya ada di room chat. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini dan juga sekaligus tugas. Ada pertanyaan. Tugas itu nanti boleh diketik, boleh tulis tangan. Kalau bagus, saya harapkan diketik saja. Kalau tulis tangan juga boleh, nanti difoto. Asalkan nanti kalau di Google Classroom nanti uploadnya dalam bentuk PDF ya. Di convert ke PDF, baru nanti di-upload. Oke, untuk perkuliahan sampai di sini. Itu sudah ada ini di Google Classroom itu ada ya. Nah, ini ya, kalau di Google Classroom di situ ada ya. Due April 23, ya, berarti paling lambat tanggal 23 April ya. Jam 11.59 ini ya. Kalau di Google Classroom itu sudah ada di situ, sudah tak kasih paling lambat 23 April jam 11.59. Nah, 11.59 PM. PM itu malam. Jadi paling lambat upload itu malam hari ya. Jadi malam hari jam 23.59 atau jam 11.59 PM. Itu paling lambat. Nah, kalau biasanya terlambat 1 menit, itu belum bisa upload. Ya, belum bisa upload. Nanti baru bisa upload setelah biasanya itu 8 jam setelah itu. Tapi nanti ada catatan late. Late itu berarti telat. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau mau tanya, sambil presensi ya. Sambil presensi, presensinya ada di menu chat. Jadi silahkan yang belum presensi, presensi. Kalau yang sinyalnya buruk, silahkan di copy linknya. Lalu nanti presensi di luar Zoom. Karena kadang-kadang kalau sinyalnya kurang bagus, keluar masuk itu juga nggak bisa maksimal. Ada pertanyaan untuk demikianlah pembahasan materi manajemen persediaan dengan topik reorder point. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.